Berlatar di negara Meksiko, terlihat dua orang yang sedang check-in hotel untuk melakukan pergabrutan. Namun ternyata ini semua hanyalah pengalihan saja. Seorang agen yang ditugaskan untuk menggagalkan penyerangan yang ada di tempat ini. Dia yang bernama James Bond dengan kode Agent 007. Dengan begitu, James Bond langsung melakukan persiapan untuk melakukan peringkusan karena dia telah mengetahui sekelompok orang yang akan melakukan penyerangan di sebuah tempat festival yang sedang ramai. Mereka sedang merencanakan sesuatu, yaitu melakukan pengeboman secara brutal. Namun untungnya James Bond sudah mempersiapkan diri, akhirnya mereka pun langsung diserang. Tanpa diduga, bom yang akan diledakkan di tengah-tengah alun-alun tiba-tiba saja meledak karena tertembak oleh James. Salah satu dari mereka telah melarikan diri ke tengah-tengah festival untuk bisa kabur. Tetapi James terus saja berusaha untuk menangkap si pelaku supaya bisa mengamankan masyarakat yang ada di Meksiko. Namun sayangnya festival yang sungguh ramai membuat James kehabisan akal untuk bisa menangkap pelaku tersebut. Tiba-tiba saja helikopter datang akan menyelamatkan si pelaku. Dengan begitu James langsung berlari untuk menangkapnya. Singkat waktu, akhirnya James langsung dibawa ke markas Agent 00. Dipanggil oleh atasannya bernama Mr. M. Mengatakan bahwa James telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Di Meksiko ternyata tidak ada misi yang sangat resmi. Kenapa James ada di tempat tersebut? James mengatakan bahwa dia sedang berlibur karena sedang akhir pekan, sehingga mendapatkan sebuah informasi ada orang yang akan membocorkan rahasia tentang pengeboman di alun-alun. Tetapi itu semua tidak sesuai dengan prosedur. Singkat waktu, atasan yang lainnya yang bernama Mr. C langsung datang mengatakan kepada James seluruh Agent 00 akan segera dihapuskan. Apalagi selalu membuat kesalahan fatal, membuat masyarakat menjadi ricuh dan korban semakin banyak. Tetapi James tidak peduli. James, meeting. Very good, thank you. Singkat waktu, ketika malam harinya James bertemu dengan seorang wanita untuk menjalankan misi, ngobrol satu sama lain untuk bisa membocorkan rahasia bernama Manny Penny. Si Penny inilah yang akan dipercaya oleh James karena kejadian di Meksiko akan terus berlanjut. James mendapatkan sebuah video dari orang misterius mengatakan bahwa organisasi rahasia yang dibilang cukup besar akan melakukan pengeboman di berbagai negara dan ini harus diselesaikan dengan secara rahasia. Manny Penny yang akan diberitahu oleh James untuk bisa silent alias tutup mulut saja, biarkan James yang akan mengurus ini semua. What makes you think you can trust me? Instinct. Kemudian, keesokan harinya James langsung dibawa ke sebuah tempat, markas 00 tentang teknologi yang akan memberikan chips tambahan kepada James. Karena James selalu saja membelot, dia akan diberikan GPS ke dalam darahnya. Christ! What is it? It's in your bloodstream. Ya, dia adalah Mr. Q yang selalu membuat sebuah teknologi yang sangat canggih. James sekarang sudah diberikan chip di dalam pembuluh darahnya dan akan dilacak secara berkala. Bukan hanya itu, James langsung difasilitasi dengan mobil yang sangat mewah untuk menjalankan misi selanjutnya. Namun perusahaan Agent 00 tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh James. Yang penting, James selalu membuat kebaikan dan akan mengusung Agent 00. Selang beberapa lama kemudian, James sudah berada di Roma. Dia pun akan mendatangi sebuah rapat yang sangat mengerikan, di mana seluruh kelompok ini akan berkumpul dari penjuru dunia, akan membicarakan tentang pemimpin mereka yang telah dibunuh oleh James ketika di Meksiko.
Misi yang telah dirancang berhari-hari mereka semua telah gagal karena pengeboman di Meksiko telah dilancarkan, namun sayang sekali James telah menghadangnya. Mereka semua pun sedang melakukan rapat paripurna yang sangat mengerikan, di mana para petinggi organisasi ini sedang berkumpul membicarakan tentang pengeboman selanjutnya di berbagai negara. Singkat waktu, bos dari mereka semua, bos besar, sudah hadir di tempat ini. Mereka pun langsung tunduk kepada si bos untuk bisa menjalankan misi selanjutnya. Namun entah apa yang terjadi, si bos telah mengenal James. Welcome, James. It's been a long time. What took you so long? Cuckoo. Good evening. Dan sekali organisasi yang sangat mengerikan. Kemudian di sisi lain, markas Double O yang telah didatangi oleh para petinggi negara, mereka semua telah mengusung bahwa Double O harus dihapuskan. Tidak sesuai dengan prosedur, apalagi dengan sistem yang kuno. Mereka semua akan membubarkan para agen Double O. Dari berbagai negara telah memberikan voting. Ternyata agen Double O selalu saja membuat keonaran, sehingga Mr. M menjadi galau. Kemudian seketika Mr. M langsung menghubungi Mr. Q untuk bisa melacak di manakah James Bond berada. Agen 007 ini harus segera dimusnahkan. Memang tanpa bisa diprediksi di mana James Bond sudah berada di Austria dan akan mendatangi seseorang untuk bisa melacak si bos organisasi tersebut. Datang ke sebuah tempat terpencil di mana dia pun langsung mengendap-endap untuk bisa mendapatkan informasi. Selangkah demi selangkah terus saja berhati-hati, ditakutkan ada jebakan. Namun dia terus saja melihat apa yang menjadi celah. Tiba-tiba saja di ruangan bawah tanah ada seseorang yang sudah dia kenal. Memang tanpa diduga, seseorang yang sudah menunggu kedatangan James ternyata adalah orang yang sudah dia kenal. Dia yang bernama Mr. White mengatakan kepada James bahwa dia salah alamat dan tidak bisa memberikan bantuan kepadanya. Namun James menjelaskan bahwa dia telah melakukan rapat bersama para petinggi organisasi misterius, mengatakan bahwa ini akan menjadi berbahaya bagi belahan dunia. Dengan begitu, James menginginkan di manakah si bos berada. Tetapi Mr. White terus saja mencengangkan bahwa si bos tidak akan bisa ditemukan dimanapun, karena pastinya dia sudah melacak duluan posisi James ada di mana. Setelah beberapa lama mereka berdua melakukan perbincangan, di mana Mr. White meminta kepada James untuk menjaga anaknya, sehingga dia pun akan memberikan satu langkah di manakah si bos berada. America, you save her. Try the Hofler Clinic. So long. Singkat waktu, beberapa hari kemudian James langsung datang ke sebuah klinik di tengah-tengah gurun salju, memberikan sebuah informasi kepada seorang wanita yang bernama Dr. Madeleine Swan, mengatakan kepada beliau bahwa sang ayah sudah meninggal. Entah apa yang dilakukannya, tetapi James berusaha membantu untuk bisa melindunginya, dan dia pun tidak berhasil untuk memujuknya karena sang ayah memang sudah terlalu tua. Tetapi sekarang yang akan menjadi masalah adalah Madeleine Swan akan diburu oleh orang-orang jahat. Your father's dead. How do you know? He did it himself. Akan tetapi apa yang telah dijelaskan oleh James Bond
Dr. Swan tidak percaya dengan semua ini, bahwa sang ayah memang sudah pergi meninggalkannya. Dengan seketika, Madeleine langsung mengusir James dari ruangannya karena dia tidak mau berurusan dengan siapapun. Singkat waktu, James tidak bisa melakukan apapun karena dia hanya bisa memantaunya dari kejauhan. Ketika sedang duduk di bar, tiba-tiba saja Mr. Q langsung datang mengatakan bahwa markas sedang kacau, di mana para agen O akan segera dibubarkan. Tetapi James berkata bahwa saya mempunyai sebuah misi yang paling penting dan menyuruh Mr. Q untuk menyelidiki cincin yang dia temukan. Namun tiba-tiba saja Madeleine diculik. Sungguh mengerikan. Untung saja James berhasil menyelamatkan Madeleine. Mereka berdua langsung datang ke Mr. Q untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Ternyata cincin yang telah diberikan kepada Mr. Q telah mendapatkan sebuah hasil. Mereka semua adalah sebuah organisasi misterius yang telah diketuai oleh Franz Oberhauser. Dia adalah seorang bos dari organisasi tersebut. Dan ternyata Madeleine telah mengetahui semuanya. Its name is Spectre. Singkat waktu, akhirnya James dibawa ke sebuah tempat yang telah direkomendasikan oleh Mr. White, di mana tempat ini adalah sebuah hotel yang dilakukan oleh mereka berdua setiap 1 tahun sekali. Madeleine bersama ayahnya yang selalu datang ke tempat ini membuat mereka berdua untuk bisa merancang sesuatu. Namun sekarang mereka berdua sudah lama tidak tinggal di tempat ini karena mendapatkan sebuah konflik yang sangat mengerikan karena sang ayah tergila-gila dengan organisasi tersebut. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya James terus saja mengobrak-ngabrik untuk mendapatkan sebuah informasi. Namun sayang sekali, semua ruangan yang sudah dikuliti satu persatu, James tidak menemukan apapun. Akhirnya mereka berdua hanya bisa tinggal diam saja. Sambil menunggu waktu sampai larut malam, mereka berdua akhirnya hanya bisa istirahat. Tiba-tiba saja ada seekor tikus yang datang menemui James. Dengan begitu, tikus tersebut masuk ke dalam sebuah lubang, sehingga James mendapatkan sebuah petunjuk dan mendobrak lubang tersebut. Tanpa diduga, ternyata di balik dinding ada sebuah ruangan rahasia yang sudah terbengkalai. Diduga ini adalah ruangan rahasia Mr. White, ayahnya Madeleine, untuk melakukan sebuah informasi rahasia. Ternyata selama ini Mr. White menyembunyikan semua data-datanya di tempat ini. Salah satunya adalah melacak keberadaan Franz, si ketua organisasi misterius. Mereka pun langsung menjelanjutkan apa yang telah diketahui oleh ayahnya. Ternyata salah satu titik koordinat tempat persembunyian si Franz, dia adalah organisasi yang paling mengerikan tanpa diketahui oleh siapapun. Di sisi lain, kita kembali lagi ke London. Mr. M yang sedang dihadang oleh Mr. C. Dia mengatakan bahwa Agent O akan terus ditelusuri, bahkan 1 minggu sekarang akan benar-benar dibubarkan. Dengan begitu, Mr. C akan menjadi direktur utama dalam keajanan karena semuanya akan diubah menjadi digital. Mata-mata di seluruh dunia akan diubah menjadi robot karena manusia pastinya mempunyai sebuah rasa dan selalu membuat kerusakan. Kembali lagi kepada Madeleine dan James yang berada di suatu tempat. James yang akan mengajarkan kepada Madeleine bagaimana menggunakan senjata api untuk bisa melindungi dirinya karena misi sekarang akan sangat berbahaya.
Satu titik dan satu item dijelaskan oleh James bagaimana fungsi senjata api ini bisa meledak. Dengan begitu, James akan bisa melindungi Madeline dengan satu arah. Tetapi ternyata Madeline sudah ahli menggunakannya. Singkat waktu, dalam perjalanan yang sangat panjang, malam pun telah tiba. Mereka berdua sedang ngedate di sebuah restoran kereta yang sedang berjalan. Dengan dekorasi klasik mewah, mereka berdua akan menikmati perjalanan yang sangat panjang menuju ke suatu tempat. Sambil ngobrol-ngobrol genit, mereka berdua merencanakan sesuatu ketika misi sudah selesai. Ternyata butir-butir cinta telah bersemi. Ketika mereka akan bersulang, tiba-tiba saja penyerangan dimulai. What do we do now? Singkat waktu, akhirnya mereka berdua telah sampai di tujuan. Sesuai koordinat yang telah disampaikan oleh Mr. White, mereka pun telah tiba di suatu tempat. Gubuk di tengah-tengah gurun membuat pemandangan sangat mengerikan. Mereka pun terus menunggu informasi selanjutnya apa yang akan telah terjadi. Namun tiba-tiba saja di kejauhan ada seseorang yang langsung mendekat. Ketika itu juga James langsung bersiap-siap. Ternyata orang tersebut adalah orang yang akan mengantarkan ke tempat tujuan. Oh, entah apa yang terjadi. Mereka berdua langsung diantar ke tempat yang terpencil. Ternyata tidak ada di peta. Mungkin saja ini adalah tempat kediamannya si Franz. Kemudian pelayan memberikan sebuah paki untuk memberikan pistol James supaya bisa mendapatkan keamanan. Ternyata tempat ini menyelubungi gas yang sangat banyak. Kemudian mereka berdua langsung diantar oleh pelayan tersebut untuk datang ke sebuah ruangan, di mana ruangan yang sudah tertutup disediakan oleh mereka berdua. Dan sangat tercengang, mereka pun mendatangi seseorang yang bernama Franz. Dia adalah saudara James sendiri. All of us here together, a reunion. Oh, mengerikan sekali. Sudah lama bertahun-tahun mereka berdua tidak bertemu. Akhirnya di tempat ini mereka telah disemayamkan. Akhirnya orang yang bernama Franz Oberhauser, dia adalah adiknya James sendiri, mengatakan bahwa teknologi adalah nomor satu di era ini. Dan sekarang, welcome to my house. This is live? Tanpa diduga, bos organisasi ini yang bernama Spectre, mereka telah mengembangkan sebuah intelijen internasional dan berbasis teknologi. Semua benua, semua negara telah disadap oleh si Franz untuk mendapatkan informasi demi kepentingan pribadi. Di perjalanan mereka pun terus saja mendapatkan sebuah perbincangan yang sangat panas, di mana Franz akan melakukan balas dendam kepada siapapun yang telah menghalanginya. Salah satunya adalah kakaknya sendiri yang bernama James Bond. Namun entah apa yang dipikirkan oleh si Franz, dia akan mengembangkan teknologi tersebut untuk melakukan balas dendam. Ternyata usut diusut, mereka berdua mempunyai ayah yang sama. Ayahnya yang selalu mencintai James, sehingga dendam yang paling kusumat selalu saja bersemayam kepada Franz. Dan dia ingin menghancurkan semua karir James supaya dirinya akan musnah. Namun ketika itu juga James menginginkan musnah secara perlahan supaya lebih sakit. Turn this off. Turn it off! Madeline. America, so long.
Selang beberapa lama kemudian, James sekarang sudah keadaan dengan tangan terikat, kaki terikat, kepala pun diikat. Dengan begitu, maka Franz akan memberikan sebuah penelitian yang sangat mengerikan kepada James, yaitu akan menghilangkan semua saraf-saraf optik yang ada di kepala James dengan membor kepalanya dengan bor kecil sesuai dengan apa yang ia rencanakan, yaitu memusnahkan secara perlahan, dan ini akan lebih sakit. Dengan tanpa banyak basa-basi, Franz yang sudah mempersiapkan diri, dia langsung memulai operasi. Let's begin. Dan sekali penyiksaan yang sangat mengerikan. Ketika itu juga Madeleine langsung mendatangi James yang sedang keadaan tidak sadar. Begitu James langsung membisikkan sesuatu di tangannya, ada arloji yang sudah diatur waktunya, dan ini akan menjadi kesempatan untuk bisa menyelamatkan diri. Dengan sesuai instruksi yang diberikan oleh James, maka Madeleine pun akan melakukan untuk bisa menyelamatkan diri tanpa sadar Franz di mana mereka semua sedang terancam. Dengan begitu, maka ledakan pun dimulai. Oh, mengerikan sekali. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya James bersama Madeleine langsung datang ke London bertemu dengan Mr. M. Semuanya telah dijelaskan bahwa ini semua adalah hal yang sangat mengerikan untuk bisa mempertahankan intelijen. Ternyata mereka semua sudah bersekongkol dengan Mr. C untuk bisa menghapuskan intelijen, dan mereka akan menjalankan misi yang paling berbahaya, sehingga Madeleine disuruh untuk bersembunyi. You're saying goodbye. Kemudian, tanpa basa-basi, mereka pun akan datang ke markas Double O untuk bisa menghentikan Mr. C yang sedang mengunduh semua data-data penting. Karena mereka akan diganti dengan teknologi, semua agen akan dihapuskan dan semua manusia yang berkait akan musnah. Namun tiba-tiba saja penyerangan langsung beraksi. Dan sekali, secara tiba-tiba mobil yang dinaiki oleh Mr. M dan James telah ditabrak. Kemudian seluruh para anak buahnya Franz langsung menghajar siapapun yang telah berkaitan. Mr. M yang sudah tidak berdaya, dia pun berhasil meloloskan diri. Namun sayangnya James telah diculik oleh orang-orang tersebut, dibawa ke suatu tempat untuk dimusnahkan. Akan tetapi Mr. M tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya bisa ke markas. Ketika James akan dibebaskan, lalu tiba-tiba kemudian ternyata James telah dibawa ke sebuah ruangan yang telah terbengkalai. Gedung yang telah menjadi penyekapan terhadap seseorang, yaitu Madeleine, dengan tanda yang telah diberikan kepada James supaya bisa datang ke suatu tempat. Ketika itu James dengan langkah yang sangat hati-hati karena banyak sekali bahan peledak yang telah tertempel di dalam gedung ini. Ketika menyusuri seluruh lorong, James telah menemukan seseorang. Pastinya dia adalah Franz yang telah membawa James ke tempat ini. Hard man to kill, Blofeld. Oh, pertemuan yang sangat mengharukan. Adik dan kakak yang saling mendapatkan dendam kusumat terhadap ayah yang telah menciptakannya karena mereka tidak berlaku adil, sehingga mereka pun ingin memusnahkan satu sama lain. Franz yang tidak mau tentang James selalu saja ada di atasnya. Dia pun mendapatkan sebuah rencana untuk memusnahkannya, di mana Madeleine telah disembunyikan di gedung ini, dan ada waktu yang sedang berjalan. Bom yang sudah ditempel tempat ini akan meledak dengan segera. Maka inilah situasi bahaya.
Dan sekali insiden yang paling mengerikan, di mana Franz telah terjatuh dari helikopter. Dia yang sudah tidak berdaya mengesot di dalam jalan untuk bisa melarikan diri. Namun sayangnya semuanya telah berakhir, di mana James telah membawa senjata untuk mengakhiri hidup Franz. Dengan begitu mereka semua akan aman sentosa. Dunia akan aman, kehidupan akan aman. Hingga pada akhirnya James memutuskan Franz dipenjara saja. Finish it. Out of bullets. I've got something better to do. Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan kalian semuanya dari film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya. Film action yang paling brutal, memang mengerikan sekali. Hanya ada di Karya GC. Terima kasih seluruh para penonton setia. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.